Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Saifuddin Ramadan, Guru Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang surah Al-Alaq. Merupakan salah satu materi yang dipelajari di kelas 6 semester gasal atau ganjil pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Gambar gua Hira, bacaan Iqra, bacaan surah Al-Alaq 1-5. Rasulullah menerima wahyu pertama surah Al-Alaq 1-5 di gua Hira. Identitas surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Nama Al-Alaq diambil dari lafaz yang terdapat pada ayat kedua yang bermakna segumpal darah. Merupakan urutan surah yang ke-96 dalam mushaf Al-Quran. Ayat pertama sampai ayat kelima merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Urutan surahnya dalam mushaf adalah sebelum surah Al-Qadr dan setelah surah At-Tin. Termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah dan atau karena diturunkan di Makkah. Lafaz surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Arti surah Al-Alaq: dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Atau dia menyeru bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepadanya. Mufradat atau kosakata dalam surah Al-Alaq: Iqra, bacalah; allama, mengajar; ar-ruj'a, tempat kembali; solat, tawalla, berpaling; la, tidak; tuti, kamu patuh kepadanya. Kandungan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96, yaitu setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadr.
Di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat pertama sampai ayat kelima. Pada ayat 1-5 kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan solat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah solat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang solat, ia mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan menyala-nyala. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan, bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengasap orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu merintangi Nabi Muhammad yang hendak melaksanakan solat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tugas diskusi kelompok. Pertama, diskusikan bersama teman sekelompokmu tentang keistimewaan orang yang belajar dan berilmu pengetahuan. Kedua, diskusikan bersama teman kelompokmu, yaitu bagaimana sikapmu jika Allah menganugerahkan kenikmatan berupa kekayaan kepadamu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.